Lalu secara secara fisik itu jadi sulit tidur atau banyak tidur. Sulit tidur atau banyak tidur. Nah, jadi ini bisa dua hal yang kontra gitu, sulit tidur, banyak tidur. Kalau sulit tidur itu namanya insomnia. Kalau kebanyakan tidur itu hypersomnia, ya hyper banyak, hypersomnia. Sulit tidur, insomnia gitu. Ya sampai lupa ya, banyak tidur, hypersomnia. Jadi kalau kita lihat anggota keluarga kita atau orang yang kita kenal, kok dia lebih banyak tidur ya, gitu ya. Belakangan ini gitu ya, dia lebih banyak eh, apa namanya di rumah. Kok kita tanya lagi baru tidur, baru bangun tidur gitu ya. Bisa jadi dia masuk ke profile depression ini. Apakah dia gangguan depresi? Belum tentu, karena kita lihat skala kontinum ya. Gitu ya. Tapi bisa kita jadikan yellow flag untuk bawa dia, untuk nanya kondisi dia, are you okay? Gitu ya. Nanti kita belajar gimana kita merespons, atau kita bertanya sama orang-orang yang mungkin punya simptom ini dan kita mau menunjukkan kepedulian kita sama mereka. Gitu. Tenang, makanya ini kita bisa bikin 1 semester, bahkan kita bisa bikin sepanjang tahun. Sulit tidur atau banyak tidur? Makan. Nah, makan sedikit atau banyak? Ya, makan sedikit atau banyak? Eating less or more. Jadi bisa jadi dia malah nggak makan sama sekali, atau bisa jadi dia makan mulu. Nah, ini kan dua hal yang tadi bisa berbeda-beda. Nah, itu kenapa bisa gitu deh, Mas? Nah, ini karena banyak faktornya. Bisa jadi karena faktor pembelajaran kita. Ketika stres, kita lebih seneng rilis stres atau menyeimbangkan kondisi tubuh kita yang stres itu dengan banyak makan. Ada beberapa orang kalau lagi stres suka makan kan. Nah, itu bisa jadi kalau dia mengalami depresi, dia akan lebih masuk ke skema yang tadi eating more, banyak makan, sehingga nanti berat badannya bisa tambah eh, lebih berat dari banding sebelumnya. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas juga, kapan-kapan mulu nih Mas Firman nih, habisnya banyak sih mau dibahas gitu. Bahwa saya sempat nulis juga di Mind Institute, teman-teman bisa cari stress eating namanya. Nama artikelnya itu ketika kita stres, kita sering atau kecenderungan nyari comfort, nyari kenyamanan dari makanan. Dan kadang-kadang makanannya itu makanan yang junk food. Karena makanan yang dari tepung-tepungan, manis-manisan itu bisa memberikan efek bisa improve mood kita, emosi kita dengan lebih cepat. Tapi sebenarnya dampak jangka panjangnya jelek. Kapan-kapan kita bahas lagi itu. Kebanyakan ini ya yang mau dibahas. Mudah-mudahan kita sampai semuanya. Lalu, siapa tadi ya? Makan sedikit, makan banyak. Dan kalau kita lebih jauh, depresi itu mempengaruhi neurochemical di otak namanya serotonin. Nah, serotonin itu banyak sekali mempengaruhi atau terlibat di tidur, karena serotonin prekursor melatonin. Melatonin itu hormon tidur. Serotonin juga mempengaruhi appetite kita lah, nafsu makan kita, mempengaruhi konsentrasi dan macam-macam banyak. Gitu. Jadi ketika depresi serotoninnya turun, otomatis imbasnya ke berbagai area yang si serotonin itu terlibat juga. Dan obatnya pun kalau kita ke psikiater, nanti kapan-kapan saya ajak Dr. Feli diskusi juga di sini. Obatnya namanya SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibit jenisnya ya, tapi merek obatnya mungkin bisa macam-macam. Salah satu jenis obatnya adalah SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibit. Sebentar kalau. Lalu bisa jadi tired gitu, capek, tired, nggak fokus, no fokus,
nggak fokus, jadi lambat, retardation gitu, jadi gerak kita jadi lambat, jadi capean gitu ya, jadi lambat, susah fokus. Ini ciri-ciri profile depression ya. Jadi yang tadinya kita semangat gitu ya, tiba-tiba kita kok diajak nongkrong nggak mau, diajak Zoom meeting tuh nggak muncul, bisa jadi itu masuk depresi. Gitu ya. Tapi apakah itu terjadi sama kita atau keluarga kita? Bisa jadi belum sampai gangguan. So better tanya ke profesional. Meskipun kalau saya ditanya, boleh nggak mas self diagnosis? Kalau saya ditanya gitu, saya pikir jawabannya tergantung. Kalau self diagnosis dalam artian kita nyari tahu informasi di Google atau di buku, terus kita pikir kok kayaknya kita ini ya, terus habis itu kita datang ke profesional untuk konfirmasi dan kita cari solusinya, itu sangatlah dibolehkan gitu ya. Tapi kalau kita self diagnosis, kita cari tahu info di internet, di buku gitu ya, terus kita justru setelah kita tahu dan setelah kita sadar kayaknya ini ada beberapa cirinya di kita, malah buat kita jadi lebih apa namanya, nggak produktif gitu ya, dalam artian langkah berikutnya malah nggak proper gitu, misalnya kita malah upload di sosial media, jadi excuse kita buat hal pekerjaan, mungkin macam-macam gitu ya, tapi kita nggak cari bantuan atau profesional, atau kita nggak berusaha cari tahu lebih lanjut. Nah, itu yang kayaknya nggak baik gitu ya, self diagnosis. Kalau saya suka bilang sama teman-teman itu, kalau jangankan mendiagnosa diri sendiri ya, ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, kita aja nggak bisa jawab. Bener nggak sih? Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kita nggak bisa jawab. Ih, ada banyak yang masih kontak ya di ini, di Mind Institute. Bisakah saya join? Aduh, kebetulan saya yang pegang ini adminnya, jadi saya nggak bisa balas. Tenang, masih ada, akan kita bikin kontinum gitu ya. Nanti kita mau bikin tentang menyusui, karena Mind Institute itu pro menyusui. Nanti buat para ibu-ibu dan orang tua di luar sana yang sedang atau akan menyusui, tunggu tanggal mainnya. Kita akan apa namanya, belajar itu. Lanjut ya. Kalau dari segi perilaku itu menarik diri dari sosial gitu ya. Lalu aktivitas berkurang. Tiba-tiba teman-teman yang tadinya ikut futsal rutin, tiba-tiba nggak ikut futsal, tiba-tiba datang kelas sering bolos gitu ya. Apakah ini gangguan depresi? Belum tentu juga. Apakah dia sedang mengalami periode yang sulit? Bisa jadi. Misalnya dia baru putus sama pacarnya misalnya, lalu dia tiba-tiba nggak semangat untuk, mood dia turun gitu ya, dia nggak semangat buat main futsal gitu ya, lemes gitu ya, akhirnya dia lebih milih di rumah, dia nggak masuk ke sekolah, kampus gitu ya, lebih milih di rumah, dan dia setel musik, terus musiknya adalah Adele, lagunya Adele yang sedih gitu ya, atau lagunya Armada gitu, yang harusnya, waduh itu udah, akhirnya makin membuat dia makin galau. Tapi ini fun fact ya, kayaknya orang yang sedang sedih gitu ya, atau sedang mengalami periode depresi, atau mungkin ya baru mengalami putus cinta lah spesifik gitu ya, kayaknya lebih senang dengerin musik-musik yang bikin dia lebih sedih gitu ya, kayaknya enjoy aja gitu, sekalian deh gitu sedih, menikmati kesedihan gitu. Oke, lanjut. Oh, udah jam 20.19, dikit lagi. Menarik diri ini sebenarnya yang tadinya dia sering tadi ya berkumpul, dia cuma datang sebentar terus dia pulang, dia di chat dia nggak jawab gitu ya. Dia dan ini di luar dari kebiasaan dia tentunya. Kalau memang selama ini
dia memang nggak pernah aktif, ya mungkin itu cerita yang berbeda. Tapi ketika dia sering aktif, tiba-tiba dia menarik diri, dia hilang gitu ya. Nah, itu bisa jadi langkah lampu apa, bukan red flag, yellow flag untuk kita cari tahu dia kenapa nih. Gitu. Sulit untuk ini garis miring ini untuk maksudnya untuk menginisiasi sesuatu. Ini nih garis miring ini untuk generasi teman-teman semua pada tahu nggak nih garis miring. Jadi untuk memulai sesuatu itu susah gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang punya sampai gangguan depresi itu ngerjain skripsi itu susah gitu. Ngerjain tugas itu susah gitu. Jadi mungkin beberapa orang tua atau beberapa guru, beberapa teman bilang dia tuh males. Tapi bisa jadi dia sedang masuk ke periode depresi, gangguan depresi. Tapi karena kita nggak tahu, kita mungkin sekilas bilang dia males aja gitu. Apalagi motivasi rendah, ya. Motivasi rendah atau mungkin perilaku bisa juga suicide tadi ya. Beberapa orang bisa punya tendensi untuk suicide. Berapa gitu ya. Gitu ya. Meskipun nggak semuanya karena tadi ya belum tentu orang yang depresi itu dia punya tendensi atau dorongan untuk suicide, belum tentu. Oke, sedih, emosi, kecewa, bersalah. Mungkin kalau yang kita lihat ya, yang perilaku sama reaksi fisik mungkin lebih observable ya. Yang di bawah tuh ya, di kuadran bawah nih, ini lebih observable ya enggak? Yang di bawah set perilaku sama ini lebih observable, bisa diobservasi. Yang di atas bisa jadi belum tentu bisa dilihat dengan mudah gitu ya. Pikiran itu kan ada di belief system, di benak kita. Kalau kita mau tahu orang itu pikirannya apa, kita mesti tanya, ya enggak? Lalu emosi, sedih, kelihatan Mas kalau sedih, belum tentu juga, ada beberapa orang sedih tapi mukanya datar aja gitu. Kecewa, belum tentu juga gitu ya. Bersalah, belum tentu juga kelihatan dengan mudah di mimik wajahnya. Apalagi pakai masker. Udah pakai masker, kacamata hitam, waduh susah, ini orang gimana emosinya, kita nggak tahu. Gitu ya, jadi mungkin yang bawah ini yang observable sama kita orang awam nih, lebih mudah dilihat gitu ya. Yang di atas itu butuh eksplorasi, butuh dialog supaya kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Oke, lalu karena saya nggak mau lebihin waktu. Kurang lebih ini profile depression. Nanti kita bahas spesifik mengenai jenis-jenis depresinya supaya lebih komprehensif.